Oke, selamat pagi semuanya. Kita lanjut dengan materi baru hari ini ya. Saya mau bahas terkait dengan materi manajemen persediaan. Jadi, ini konteksnya secara default kita konteksnya adalah konteks manufaktur ya, perusahaan yang memproduksi barang, biar lebih gampang ya. Karena kalau jasa kan, eee barang yang dikelola sebagai sebuah persediaan relatif lebih sedikit dan lebih abstrak dibanding, perusahaan manufaktur, ya. Jadi topik yang kita bahas ini konteksnya adalah konteks perusahaan manufaktur ya. Oke, di dalam sebuah perusahaan yang namanya ini, perusahaan manufaktur, pasti dia banyak menggunakan material ya, karena konsepnya kan yang namanya manufaktur itu dia merubah, berbagai macam jenis material ya menjadi produk tertentu ya. Produknya bisa produk jadi atau produk setengah jadi yang secara umum punya nilai lebih tinggi ketimbang sebelumnya ya. Nah, sehingga dalam prosesnya nanti kalau kita di sebuah perusahaan manufaktur, material tersebut harus kita kelola ya. Walaupun nanti kita bisa juga golongkan material-material yang kita gunakan di dalam proses manufaktur, ada yang kita sebut sebagai, bahan baku ya, ada supporting material, ada packaging material ya, yang bisa jadi ketika menjadi satu produk, yang namanya packaging kan tidak dipakai, yang digunakan adalah produknya itu sendiri ya. Tapi, eee, walaupun begitu, yang namanya supporting material ya tetap harus dikelola ya, agar misalnya jangan sampai ketika produknya sudah jadi ternyata bahan yang digunakan untuk proses pengemasan produknya nggak ada, atau misalnya berlebih gitu ya dan lain sebagainya. Nah, itu bagian dari, eee, yang harus dikelola ya, yang kita sebut dengan material management. Secara umum kita bisa kelompokkan aktivitas dari material management ini menjadi 4 aktivitas ya. Yang pertama bagian purchasing, bagian pengadaan atau pembelian, lalu transportation, bagian, eee, proses pemindahan barang atau material dari supplier ke gudang kita misalnya, atau dari area satu ke area yang lain, itu juga bagian dari transportation ya. Kemudian ada pengendalian atau kontrol production ya, pengendalian produksi dan manajemen inventory ya, tata kelola, inventory ya. Yang terakhir adalah warehousing dan distribution ya, bagaimana kita, warehousing lebih terkait dengan penyimpanan dan distribusinya seperti apa ya. Jadi secara umum yang namanya material management ya, dia memiliki aktivitas secara umum ada 4 ya, ada purchasing, transportation, control production and inventory management, dan yang terakhir adalah warehousing and distribution. Ini kalau kita bisa sederhanakan menjadi 4 ya. Di dalam purchasing proses ya tentunya nanti kita akan belajar banyak hal ya, eee, mulai dari sisi administrasinya sampai pemilihan, vendornya ya, lalu keputusan apakah bahan baku yang kita butuhkan untuk proses produksi sebaiknya kita beli atau enggak, atau bahkan produk yang kita ingin jual sebaiknya kita bikin sendiri atau kita maklon ke perusahaan lain. Itu bagian juga yang di dalam, eee, walaupun tidak di purchasing ya, tapi pasti melibatkan purchasing juga, yang keputusan apakah sebaiknya beli atau bikin sendiri ya, baik itu produk jadinya atau bahan bakunya ya. Termasuk di dalamnya sini ya, kita juga harus mempertimbangkan terkait dengan, inventory cost ya, cost yang digunakan untuk penyimpanan dan juga
ada yang kita sebut dengan economic order quantity equation ya, di mana kita bisa melakukan analisis sebaiknya berapa jumlah material yang kita order dalam satu kali order dan berapa frekuensi order kita lakukan dalam satu tahun. Itu ya gambarannya. Nah, pembahasan kita lebih ke sini nanti ya, di manajemen inventory di sini ya. Oke. Secara umum measuring cost atau biaya utama yang diasosiasikan terkait dengan pengadaan dan penyimpanan barang-barang inventory adalah ada 3 ya, secara umum ya, secara umum ada 3 secara sederhana. Yang pertama yang disebut dengan biaya order atau ordering cost ya. Di dalam ordering cost ini sebenarnya mencakup atau melingkupi biaya order dan setup cost ya, yang kita singkat dengan CS, ordering cost ya. Ordering cost ini atau ordering cost ini kan di sini dinyatakan termasuk dengan setup cost ya. Karena nanti dalam prakteknya biasanya ketika perusahaan membeli satu produk baru atau satu material baru yang digunakan dalam proses produksinya, itu tidak dengan mudah atau tidak dengan begitu saja kita langsung melakukan proses order terhadap bahan baku yang kita butuhkan ya. Nanti ada namanya proses setup ya, proses setup yang harus kita lakukan mulai dari setup vendornya sendiri sampai setup barangnya ya. Setup maksudnya apakah produk ini sesuai dengan yang kita butuhkan atau enggak. Kemudian deliverynya seperti apa, penyimpanannya seperti apa. Nah, itu bagian dari setup cost dari produk ya, suatu produk. Dan biasa ini banyak kita banyak meluangkan waktu tenaga dan pikiran ketika di awal ya, sampai kita putuskan oke, kita akan beli produk A dari vendor tertentu dengan jumlah tertentu, sekali order sekian dalam waktu sekian sekian dan seterusnya ya. Nah, ini perlu proses setup yang agak panjang ya, yang agak panjang, dan makanya di sini ada cost-nya ya. Cost-nya lumayan signifikan di awal. Walaupun nanti ketika sudah ada repeat order, artinya biasanya ketika order pertama setup cost-nya tinggi. Lalu order kedua biasanya masih ada setup tapi masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki lagi biasanya, tapi nggak setinggi di awal ya. Nanti di repeat order yang ketiga semakin nurun ya. Nanti di repeat order yang berikutnya bahkan mungkin setup cost-nya sudah hampir nol ya, karena ya udah tinggal harga barangnya berapa, biaya simpannya berapa ya. Jadi setup cost-nya sudah mendekati nol. Lalu berikutnya biaya yang kedua adalah biaya penyimpanan atau kita sebut dengan holding cost atau carrying cost ya. Dimana di sini kita harus menghitung ya biaya penyimpanannya seperti apa ya. Biaya penyimpanan kalau kita simpan di gudang sendiri atau misalnya kita simpan di gudang yang kita sewa, atau misalnya kita simpan di gudang yang kategorinya bisa kondisinya normal temperatur kita simpan, atau kita butuh cold storage ya untuk beberapa material tertentu yang harus disimpan di cold storage. Tentunya biayanya juga akan lebih mahal, apalagi apabila perusahaan ternyata tidak punya gudang sendiri sehingga dia harus sewa ke pihak ketiga dengan biaya yang cukup tinggi, dibebankan mungkin hitungannya bisa per palet per hari sekian dolar gitu ya. Kemudian biaya yang ketiga adalah biaya ketika terjadi shortage atau stock out cost ya. Bagaimana karena kesalahan manajemen persediaan sehingga ketika dibutuhkan justru barangnya nggak ada. Ketika terjadi order yang cukup besar, ada order yang cukup besar, ternyata kita tidak mampu mendeliver apa yang customer minta, sehingga kita kehilangan
kehilangan potensial pendapatan. Atau bisa juga kasusnya kita sudah tahu bahwa bulan ini akan ada produksian, bulan ini akan ada produksi sekian, sehingga kita sudah hitung bahwa kita ada kebutuhan sekian. Cuma karena kita salah pengelolaan, bisa jadi ketika dibutuhkan ternyata barangnya belum datang, ya, atau masih tertahan di biaya cukai. Nah, ini bisa jadi masalah, ya. Sehingga yang harusnya secara normal kita bisa mendeliver apa yang customer minta, kita nggak bisa mendeliver, ya. Padahal kategorinya customer, tidak ada lonjakan permintaan customer, ya. Semua yang diminta customer kita sudah tahu forecastnya, cuma karena kita salah manage, ya, inventory, ya, termasuk di dalamnya keputusan kapan kita harus beli, berapa banyak jumlahnya yang harus kita beli, sehingga ketika dibutuhkan perhitungan kita meleset, ya. Harusnya kita bisa mendeliver misalnya 1 juta, ternyata kita cuma bisa mendeliver 800. Masih bersyukur kalau misalnya customernya oke lah, nggak apa-apa dikirim dulu 800, nanti sisanya 200. Tapi ada juga customer kadang-kadang kalau tidak dikirim 1000 unit, ya udah nggak usah dikirim sekalian, saya cari vendor yang lain. Waduh, itu perusahaan kita udah ruginya lebih besar lagi tuh, ya, gara-gara si customer kita pindah ke vendor yang lain, ya. Hanya gara-gara apa? Hanya gara-gara kita tidak bisa fulfill quantity apa yang diminta oleh customer, ya. Customer mintanya 1000, ternyata karena kita salah hitung, kita hanya mampu mendeliver di waktu yang sudah ditentukan hanya sebesar 800 unit misalnya. Nah, ini bisa jadi masalah besar, ya. Sehingga alasan itulah sehingga kita perlu melakukan tata kelola dari inventory, ya. Di sisi lain kita juga nggak boleh misalnya begini, kita berlebih-lebihan dalam proses menentukan stok yang ada di dalam gudang kita, ya. Yang terjadi kadang-kadang karena kita berlebihan, stok itu kita sebut dengan kategori slow movement, bergeraknya lambat, ya. Kebutuhan customer sebulan hanya 100 unit, kita simpan sampai 100.000, padahal customer cuma butuh 100. Waduh, itu gudang kita penuh dengan barang. Alih-alih nanti bisa kejual barangnya, yang terjadi malah sebaliknya, barangnya sudah terlanjur expired sehingga tidak bisa dijual lagi, akhirnya perusahaan mengalami kerugian lagi. Oke, ya, kita lanjut lagi. Nah, ini dalam manajemen inventory secara umum itu ada 2 hal yang harus diputuskan, ya, yang kita sebut dengan sebagai inventory decision. Yang pertama, how many to order, berapa banyak jumlah barang yang harus kita pesan. Yang kedua, when to order, kapan pesanan atau order ini harus kita lakukan. Cuma 2 itu sebenarnya, berapa banyak dan kapan, ya. Jangan sampai targetnya apa? Targetnya zero inventory di satu sisi, tapi di sisi yang lain ketika dibutuhkan harus ada. Nah, itu memang agak sedikit itu, ya, agak sedikit kita nggak boleh kelebihan pengennya zero inventory, tapi di sisi lain kadang-kadang apa yang diminta customer kita harus bisa deliver, ya. Nah, ini jadi problem, ya, jadi problem. Padahal kalau permintaan customer itu flat sepanjang tahun, misalnya dari bulan Januari sampai bulan Desember flat, permintaan customer setiap bulan hanya 500.000 unit dari Januari sampai Desember, wah itu enak, produksinya gampang, ya. Yang jadi problem adalah ketika demand atau permintaan dari customer itu tiap waktu berubah-ubah. Januari 400.000 unit, nanti Februari 500.000, nanti Maret jadi 350, setelah April menjadi 600, begitu seterusnya. Ini jadi masalah, ya, jadi masalah.
Nah itu karena itu salah satu yang perlu dilakukan adalah dengan melakukan proses manajemen inventory dengan baik ya. Di mana di dalamnya kita melakukan dua hal ini, berapa banyak dan kapan ya. Kita harus bisa menentukan secara akurat berapa banyak jumlah yang akan kita order dan berapa banyak dan kapan harus kita order. Intinya dua hal ini yang harus kita lakukan dan kita putuskan berdasarkan analisa yang tepat ya. Ya, harus ada analisa yang tepat kapan kita order dan berapa banyak yang harus kita order. Nah, secara umum konsepnya kita melakukan proses order ya berdasarkan model-model persediaan. Di lapangan model persediaan agak banyak ya, tapi setidaknya kita bisa pelajari beberapa hal ya, beberapa tipe model persediaan. Yang pertama, model persediaan economic order quantity. Kemudian yang kedua, model persediaan dengan pemesanan tertunda. Yang ketiga, model persediaan dengan persediaan berlebih. Dan yang keempat, model persediaan dengan potongan kuantitas ya. Kita coba lihat ya. Yang pertama, model persediaan economic order quantity. Di dalam model ini kita harus mengasumsikan ya. Harus ada asumsi. Asumsinya apa? Asumsi yang pertama adalah permintaannya diketahui dan konstan. Misalnya kita mau melakukan perencanaan inventory untuk tahun depan, maka kita di sebelumnya harus sudah tahu forecastnya itu berapa dan kita asumsikan konstan setiap bulan ya. Padahal kan di lapangan apa yang terjadi, yang namanya permintaan dia fluktuatif ya, fluktuatif, dan kadang ada yang nggak kita ketahui, banyak yang kita ketahui. Kemudian yang kedua, asumsi yang kedua, barang yang dipesan dapat segera tersedia dan tidak ada pesanan tertunda. Maksudnya apa? Maksudnya kita asumsikan jika kita menggunakan model ini, kalau kita order hari ini ya, kita order barang hari ini, maka hari ini juga sampai di tempat kita ya. Jadi hampir tidak ada jeda gitu ya, gampang didapatkan. Kita order hari ini 100, hari ini datang 100, atau paling tidak besoknya ya, besoknya sudah datang 100. Kemudian yang ketiga, asumsinya adalah tidak ada potongan kuantitas. Maksudnya apa? Maksudnya jika kita beli dalam jumlah sedikit ataupun banyak, maka harganya sama. Kita beli 1000, harganya misalnya Rp200, kita beli 2000, tetap per unit barang adalah Rp200.000. Kalau kita beli 100.000 juga sama ya. Ini asumsi ya. Asumsi jika kita akan menggunakan model persediaan economic order quantity. Nah, bagaimana menentukan quantity yang pas? Kan tadi ada dua hal ya, kuantitinya. Kuantitinya berapa sih? Nah, ini ada rumusnya, akar dari 2 kali D kali ordering cost dibagi carrying cost ya, biaya simpan. Nanti kita akan dapatkan berapa kuantitinya. Ya, ini model persediaan economic order quantity. Kemudian dalam model ini nanti kita bisa hitung total costnya, yaitu antara demand dikali ordering cost dibagi kuantitinya, lalu tambah quantity kali carrying cost per 2. Ini total cost yang kita harus keluarkan ya terkait dengan penyimpanan. Lalu yang berikutnya kita juga bisa menghitung frekuensi pemesanan dalam setahun ya. F sama dengan D dibagi quantity ya. Misalnya dalam sekali order misalnya 100 ya. Lalu demandnya 1200, berarti 1200 dibagi 100, berarti jumlahnya 12, atau frekuensi ordernya adalah 12 kali dalam setahun. Lalu kapan kita harus order ya. Nah, ini kita bisa hitung jangka waktu antar tiap pesanan atau ordering cycle time-nya adalah 360 dibagi frekuensi yang ini nih. Karena kita sudah dapat frekuensinya ya. Nah, angka 360 didapat dari mana? Dari jumlah hari dalam setahun. Sebenarnya nanti kita nggak harus 360, tergantung soal ya. Kalau di dalam soal misalnya tidak menyebutkan 360, mungkin misalnya hanya ada 365 ya kita pilih 365 ya.
gitu. Yang berikutnya adalah model persediaan dengan pemesanan tertunda, atau ini yang kita biasa sebut dengan sistem inden ya, di mana persediaan itu akan dibuat sesuai pesanan dari customer yang dilakukan jauh-jauh hari ya, atau kita sebut dengan inden biasanya ya. Kalau kita beli kendaraan tertentu, kadang kita diminta untuk prosesnya inden. Kita bayar hari ini, kita akan menerima barangnya mungkin minggu 1 bulan lagi atau 2 bulan lagi. Yang ketiga, model persediaan dengan persediaan berlebih. Nah, ini yang kategori pemborosan nih. Kenapa? Karena model persediaan berlebih ya. Jadi bisa ini berpotensi terjadi pemborosan ya. Kenapa? Karena stok yang ada bisa nanti expired atau dijual dengan harga murah yang menjadi sumber kerugian bagi perusahaan. Yang keempat adalah model persediaan model persediaan dengan potongan kuantitas ya, di mana ini mirip dengan AOK, cuma nanti di sini untuk total costnya ada tambahan biaya per unit unit price dari itemnya ya. Harganya ini di sini P ditambah P dikali D. Kalau yang sebelumnya kan hanya ini D kali CS per Q tambah kali Q kali CC per 2 ya. Nah, sekarang ditambah P kali D. Oke, kita lihat contoh ya. Ini ada sebuah perusahaan, misalnya diketahui permintaan tahunannya adalah 1000 unit, lalu biaya pemesanannya adalah Rp10 per pesanan, lalu biaya penyimpanannya sebesar Rp0,5 per unit. Pertanyaannya, kuantiti berapa yang idealnya harus ditentukan saat kita akan membeli barang, atau kapan sebaiknya kita akan membeli barang ya. Nah, ini kita tinggal masukkan rumusnya. Q sama dengan akar 2 kali D kali CS per CC sama dengan akar 2 kali 1000 kali 10 per 0,5 ya. Kalau kita masukkan, kita dapatkan 200 unit, berarti sekali order 200 unit ya. Tadi kan jumlahnya setahun butuhnya berapa? 1000 unit, berarti dalam setahun berapa kali? 1000 dibagi 200, 5 kali pesan ya. Kalau dalam setahun ada 250 hari kerja, berarti 250 dibagi 5 ya, frekuensi 5 dapat 50 hari. Artinya setiap 50 hari kerja dilakukan proses order ya. Waktu antar pesannya seperti itu. Lalu total biayanya adalah demand dikali carrying cost dibagi kuantitinya, lalu ordering cost lalu carrying cost dikali quantity dibagi 2. Dapatlah ini ya. Ini total biayanya. Oke, di sini ada beberapa contoh, nanti silakan dilihat sendiri. Berikutnya kita harus juga paham yang namanya biaya pesan dan biaya simpan. Semakin banyak jumlah barang yang kita order kuantitinya, maka biaya simpannya juga semakin tinggi. Tapi di sisi lain biaya order per unitnya juga semakin kecil. Kita bisa analogkan contohnya misalnya gini, ketika kita beli di toko online lah misalnya ya. Kalau kita beli satu harganya misalnya 1000 barangnya, harga per unit barang, lalu biaya kirimnya 7000 ya. Kalau kita hanya beli satu, maka biaya kirimnya 7000. Tapi kalau misalnya kita bisa beli tadi cuma satu, kita beli 10 7000 dibagi 10, berarti biayanya adalah 7000 dibagi 10, Rp700. Kalau kita beli 100 misalnya ya 7000 dibagi 100, Rp70. Kita beli 1000, wah lebih banyak. Misalnya ongkosnya sama-sama 7000 ya, berarti hanya 7000 bagi 1000 hanya Rp7 per unitnya biaya ordernya ya. Jadi gitu ya, secara umum biaya simpan semakin tinggi kuantiti semakin naik, sementara biaya ordernya atau biaya pesan semakin tinggi kuantitinya semakin rendah.
Lalu ada lagi namanya safety stock nih. Safety stock itu apa sih? Safety stock itu adalah kondisi atau jumlah stok minimal yang harus ada dalam sistem pergudangan kita, ya. Nah, ini biasanya ditentukan macam-macam caranya, salah satunya misalnya, eee, berdasarkan data selama ini ya, data selama ini misalnya diketahui keterlambatan pengiriman, eee, maksimal 10 hari ya. Lalu penggunaan perharinya 15 kilogram ya, berarti ini sebenarnya bukan keterlambatan tapi waktu pengiriman 10 hari, berarti, selama menunggu selama 10 hari itu kita butuh 10 kali 15 kilogram ya, kan 15 kilogram, 10 kali 15 sama 150. Jadi paling tidak amannya kita harus punya 150 sambil nunggu barang yang baru datang ya, kita sebut dengan lead time-nya nih, bukan keterlambatan ya, ini salah nih. Lead time, tapi waktu pengiriman, salah nih ya. Lalu ada lagi namanya reorder point, yaitu tingkat persediaan di mana pemesanan harus sudah dilakukan ya, agar barang dapat datang tepat pada waktunya. Rumusnya apa? Rumusnya ini, ROP sama dengan lead time dikali slope-nya ya. Atau nanti kalau ada safety stock, ROP adalah lead time dikali slope tambah, safety stock-nya ya. Misalnya penggunaannya 10 unit per hari, lalu waktu kirimnya sebulan, berarti 10 kali 30, 3.000, berarti di dalam gudang itu minimal harus ada 3.000 sebagai cadangan gitu ya. ROP-nya 3.000 ya, ketika ketika stoknya tinggal 3.000 dia harus lakukan reorder point, harus lakukan proses pembelian lagi. Nah, ini bisa tambah dengan safety stock juga. Safety stock macam-macam, pertimbangannya bisa berdasarkan waktu waktu pengiriman misalnya 10 hari. Berdasarkan data 5 tahun terakhir, keterlambatan yang terjadi terkait dengan pengiriman barang yang kita mau beli ini misalnya maksimal 3 hari. Ya udah, kita tambahkan kebutuhan 3 hari itu berapa. Kalau seharinya 100, berarti saya siapkan tambahan adalah 3 kali 100, 300 unit gitu ya. Itu reorder point. Lalu ini yang penting juga, kita harus tahu kapan, kalau ini ya, ini EOQ-nya nih, quantity sekali beli, lalu ketika dibeli maka dia akan turun kan jumlahnya. Sampai kapan? Sampai kena reorder point. Kalau misalnya EOQ-nya 1000, ROP-nya 200, maka ketika dipakai akan berkurang seterusnya ketika sampai di sini sampai 200 dia lakukan proses order, tapi barang nggak langsung sampai ya, kan ada lead time di sini. Misalnya di sini 30 hari, berarti nunggu 30 hari ya, sampai nanti habis. Ketika pas habis di sini maka dia akan datang ya. Tapi ini kan terlalu berisiko ya, kita nunggu habis. Bagaimana kalau ternyata sudah habis barang belum datang karena ada masalah, maka perlu di situ ada namanya safety stock ya, persediaan pengaman. Nanti misalnya ya tergantung kondisi masing-masing, apakah kita mau pakai perhitungan berdasarkan keterlambatan maksimal yang terjadi selama 5 tahun terakhir atau apa ya, tergantung kesepakatan. Oke, saya rasa cukup dulu, silahkan dipelajari lebih lanjut dan dikerjakan contoh-contoh soal yang ada ya. Selamat pagi semuanya.